Setelah beberapa menit menghabiskan waktunya di kamar mandi, Sisil keluar dengan handuk terlilit. Juno masih duduk bersandar di tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Ketika melirik Sisil yang sedang sibuk mengenakan pakaian dan mengeringkan rambut, ia segera turun dari tempat tidur. Hendak memeluk istrinya. "Jangan, udah wudu. Mau salat dulu," ucap Sisil. "Ya udah." Juno mengulas senyum. "Mau tungguin aku?" "Enggak. Aku mandi dulu. Mau temenin kamu salat." Wajah Sisil seketika berbinar, tampak terkejut. Sebab selama tinggal bersama Juno, ia hampir tidak pernah melihat suaminya itu menjalankan ibadah salat, selain di hari Jumat. "Serius, Mas?" "Iya, sayang. Mau belajar, biar bisa jadi imam yang baik buat kamu." Tentunya, kalimat sederhana itu mampu melambungkan hati Sisil. Ia segera mengambil sajadah, kemeja dan sarung untuk suaminya. Sementara Juno segera masuk ke kamar mandi. Tak butuh waktu lama Juno sudah keluar dengan wajah yang terlihat segar. Ia tersenyum sambil mengenakan pakaian saat melihat sajadah sudah membentang di antara ruang kosong di kamar. "Maaf, ya. Selama ini aku hampir nggak pernah salat, kecuali hari Jumat. Apa kamu nggak apa-apa?" "Alhamdulillah, Mas. Mas Juno mau salat bareng aku aja rasanya udah senang." Sisil menatap suaminya. Juno kembali tersenyum, sebab nada bicara Sisil tidak lagi formal dan kaku seperti kemarin. "Makasih, sayang." Keduanya berdiri menghadap kiblat dengan Sisil sebagai makmum. Sejenak ia memandang punggung tegap suaminya. Mengucapkan kalimat penuh syukur dalam hati. "Mas, kita mau ngapain ke sini?" tanya Sisil pagi itu saat berada di depan sebuah kantor polisi. "Mau ngelaporin penyerangan semalam. Ini tindak kejahatan yang nggak bisa dibiarkan. Takutnya, kalau nggak diatasi akan terulang lagi nanti." Sisil meraba pipinya yang masih meninggalkan tanda kemerahan. Bekas penganiayaan Alia terhadap dirinya bahkan tampak masih segar. "Apa nggak sebaiknya? Nggak usah dilapor, Mas. Aku nggak apa-apa, kok." "Nggak apa-apa gimana? Lihat pipi kamu. Semalam kamu bahkan ketakutan." Juno membuka pintu mobil dan meminta Sisil untuk turun. Namun, wanita itu masih tampak ragu. "Kenapa? Takut?" Sisil mengangguk sedikit ragu. "Jangan takut, kan ada aku yang temenin. Lagi pula, kamu cuma akan ditanya beberapa pertanyaan. Setelah itu, sisanya diurus polisi." "Tapi, Mas, nggak ada tapi-tapian. Ayo, ikut." Terpaksa, Sisil mengikuti suaminya. Ia sedikit heran melihat beberapa anggota kepolisian yang menyambut suaminya dengan sikap ramah. Tidak galak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Sisil diberondong puluhan pertanyaan seputar kecelakaan yang menimpanya saat terserempet mobil, juga penyerangan yang dilakukan Alia semalam. Awalnya Sisil takut memberi jawaban, namun Juno berhasil meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. "Iya, kan, nggak apa-apa," ucap Juno. Kini keduanya sudah meninggalkan gedung kantor polisi. "Takut, Mas. Ini pertama kali aku berhadapan sama polisi." "Takut? Takut kenapa? Mereka juga manusia, kok." Juno mengusap puncak kepala sang istri. "Oh ya, antar kamu pulang dulu, ya. Abis itu aku mau ke sekolah dulu karena ada yang harus aku urus." "Kamu nggak apa-apa, kan?" "Nggak apa-apa, Mas. Kalau nanti ada yang ketuk pintu, lihat dulu siapa orangnya. Kalau kamu nggak kenal, nggak usah buka." "Iya, Mas," jawab Sisil. "Mas Juno pulangnya jam berapa?" "Mungkin agak sore." Ia menghela napas sambil melirik ponselnya. Saat Sisil memberikan kesaksian kepada polisi tadi,
Juno menyempatkan diri memesan makanan melalui aplikasi di ponselnya untuk Nindi, seperti saat Sisil masih tinggal di sana. "Makasih, Mas, udah mau kirim makanan buat Nindi." "Sama-sama, sayang." "Oh ya, Mas. Ini mobil siapa, sih? Kenapa belum dibalikin ke orangnya?" "Mas Juno sewa," tanya Sisil. Bibir Juno terkatup menahan tawa. "Ini mobilnya Rio. Nanti aku kembalikan." Sisil terdiam sejenak. Lalu, beberapa detik kemudian ia berubah pikiran saat melihat gang kecil menuju tempat tinggal Nindi. "Mas, aku boleh nggak ke kosan Nindi aja? Nanti tunggui Mas Juno di sana." "Yakin?" tanya Juno. "Nggak takut Alia datang lagi?" "Kayaknya Bu Alia nggak akan datang 2 kali ke kosan. Apalagi setelah kejadian kemarin." "Ya udah kalau gitu. Aku antar ke kosan aja. Tapi, kalau nanti ada apa-apa atau ada Alia, kamu harus cepat ngasih kabar. Atau, bisa juga minta tolong tetangga kamar." "Insya Allah, Mas." Juno mengulas senyum sambil membelokkan mobilnya ke arah kosan Nindi. "Makasih kiriman makanannya tadi, Pak," ucap Nindi penuh semangat, setelah menurunkan Sisil di kosan. "Sama-sama," jawab Juno, sebelum akhirnya meninggalkan hunian sederhana tersebut. Setelah kepergian Juno, Sisil dan Nindi segera masuk ke kamar dan mengobrol banyak. "Pak Juno itu baik banget, iya. Beda banget kalau lagi di sekolah. Tadi aku dikirimin makanan. Pak Juno juga kirim uang, padahal aku nggak pernah bilang kalau aku punya akun e-money. Tahu-tahu ada transferan masuk." Nindi tersadar dari ucapannya. "Maaf, Sil. Aku nggak minta, sumpah. Pak Juno yang kirim sendiri. Aku bahkan nggak ngasih tahu kalau punya akun e-money. Tapi, nomor akun aku, wah, dan lain-lain memang pakai nomor yang sama." Melihat raut wajah Nindi yang khawatir membuat Sisil tertawa pelan. "Nggak apa-apa, Nin. Justru aku senang karena Mas Juno mau bantu kamu. Apa kamu bener udah baikan sama Pak Juno?" Sisil mengangguk pelan diiringi senyum tipis. "Iya. Udah. Terus, di rumah Pak Juno tidur bareng apa pisah kamar kayak dulu?" Pertanyaan itu membuat Sisil tersipu. Ia menarik bantal dan menutup wajahnya. "Jangan tanyain yang itu, aku malu." Namun, Nindi hanya terkekeh menatap sahabatnya itu. "Awas hamil sebelum lulus." Wajah Sisil semakin merona hingga terlihat jelas, dan Nindi malah tertawa melihatnya. "Gimana rasanya nikah sama guru sendiri?" "Ya nggak gimana-gimana. Soalnya baru kerasa sekarang. Jujur, aku masih takut, Nin." "Takut apa lagi sih?" "Takut ibunya Mas Juno nanti tahu soal status aku. Ibunya pasti marah besar. Tapi kan ini bukan salah kamu, Sil. Lagian Pak Juno juga udah sayang sama kamu. Masa ibunya nggak bisa terima? Kan sebenarnya Mas Juno itu udah punya calon istri yang dijodohkan mendiang ayahnya. Katanya, selama Mas Juno belum ketemu dengan gadis itu dan minta pembatalan pernikahan, artinya Mas Juno belum bisa lepas." Sisil yang belum yakin 100% bahwa Juno adalah lelaki yang pernah dijodohkan dengan dirinya itu kembali melamun. Memikirkan siapakah wanita beruntung yang menjadi calon istri Juno itu. Ya ampun, orang tua zaman dulu memang aneh. Suka banget jodohin anak-anaknya. Padahal belum tentu cocok, gerutu Nindi. Sisil terdiam, membuat Nindi menghela napas. "Aku juga dulu sama mendiang ayahku mau dijodohin sama anak temannya. Untungnya, aku udah nggak tinggal di desa tempat aku lahir dulu. Kalau iya, cowok yang dijodohkan sama aku pasti udah datang melamar. Masa aku mau nikah sama orang yang usianya jauh banget di atas aku? Memangnya kamu lahir di desa mana?"
Desa Biji Nangka. Kening Sisil berkerut mendengar ucapan Nindi. Bukankah desa yang baru saja disebut Nindi itu adalah nama yang sama dengan tempatnya dilahirkan? Kamu lahir di desa Biji Nangka? Tanyanya takjub. Iya. Kenapa, Sil? Aku juga lahir di desa itu, ujar Sisil cepat. Sudut mata Nindi pun menyipit. Ah, yang benar, Sil. Tanyanya hendak memastikan. Iya, beneran. Nindi terkekeh pelan, lalu memeluk Sisil. Berarti tandanya kita memang jodoh untuk ketemu. Sisil ikut tertawa. Iya. Alhamdulillah. Aku jadi nggak sendirian di kota ini. Bayangin kalau nggak ada kamu, aku pasti nggak tahu harus apa. Apalagi saat pindah dari rumah Mas Juno, aku benar-benar nggak punya teman selain kamu. Alhamdulillah. Aku juga senang bisa kenal kamu, Sil. Anak-anak dari sekolah kita itu orang kaya semua. Cuma kita berdua yang orang kampung. Miskin lagi. Tiba-tiba tatapan Nindi menerawang. Selama beberapa saat ia diam dan larut dalam pikirannya sendiri. Wajah murung sahabatnya itu pun tak luput dari perhatian Sisil. Kamu kenapa, Nin? Kok tiba-tiba sedih? Aku ingat orang tuaku. Ia menjeda ucapannya dengan tarikan napas pelan. Ibuku istri kedua, dan status kami diumpetin ayah. Ayah aku meninggal beberapa tahun setelah aku lahir. Terus, beberapa tahun kemudian ibuku nyusul. Sebelum meninggal, ibu aku bilang kalau aku punya abang. Tapi, nggak tahu di mana. Namanya siapa? Kali aja nemu di sosmed, kan? Nindi menggeleng pelan. Aku nggak tahu siapa namanya dan di mana dia, Sil. Ibu cuma bilang aku punya kakak cowok dari ayah. Setelah ibuku nggak ada, aku dititipin ke panti asuhan. Aku bisa sekolah di sini karena ibu panti punya teman yang urus masuk ke sini. Yang kuat ya, Nin. Gadis itu hanya mengangguk sambil menarik napas. Berusaha melupakan segala kenangan buruk yang berputar di kepala. Selama ini ia selalu berusaha untuk tampak kuat di hadapan semua orang. Seperti pesan ibunya sebelum menghembuskan napas terakhir, ia harus kuat. Apa abang kamu juga tahu kalau dia punya adik? Tanya Sisil kemudian. Nggak tahu. Mungkin, lebih baik kalau nggak tahu. Kalaupun dia tahu punya adik dari istri kedua ayahnya, dia pasti akan benci banget sama aku. Sisil menatap Nindi dengan perasaan iba. Sejak saling mengenal, Nindi hampir tidak pernah menunjukkan sisi rapuhnya kepada orang lain. Kamu nggak berusaha cari tahu. Mungkin ayah kamu ninggalin sesuatu. Petunjuk atau apa gitu. Siapa tahu abang kamu malah orang baik. Aku rasa dia akan sayang sama kamu, apalagi kalian satu ayah. Enggak, Sil. Aku harus tahu diri. Biar aja seumur hidup aku nggak kenal abangku. Banyak kok orang yang ngalamin hal kayak gini. Nindi mengusap ujung matanya yang nyaris melelehkan cairan bening. Entahlah, ia tiba-tiba teringat pesan ibunya sebelum menghembuskan napas terakhir. Juno melirik jam yang melingkar pada pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjuk ke pukul 4 sore. Setelah menyelesaikan beberapa urusan di sekolah, ia bertolak menuju kosan untuk menjemput Sisil. Mobil ia parkir di depan gang, lalu berjalan kaki sebentar. Motor sport milik Hito yang terparkir di depan pagar menandai bahwa pemuda itu ada di dalam. Langsung saja kakinya melangkah melewati pagar. Dari tempatnya berdiri, Juno bisa mendengar suara Sisil dan Nindi yang cekikikan. Rupanya, tiga remaja itu sedang bermain kartu. Dan, Nindi baru saja menggoreskan lipstik merah miliknya ke wajah Hito sebagai hukuman jika ada yang kalah. Bahkan, wajah Sisil dan Nindi pun sama. Penuh bekas coretan lipstik. Dasar ABG. Gumamnya pelan.
Memikirkan bahwa dunia remaja memang sangat berbeda dengan dunia orang dewasa seperti dirinya. Di mana pola pikir jauh berbeda. Juno misalnya. Untuk lelaki seusianya yang telah memiliki istri, di otaknya hanya kerja dan urusan RAN 4 nanogram. Entah mengapa tiba-tiba timbul rasa iba terhadap Sisil. Masa remajanya harus terenggut dengan menjadi seorang istri. Padahal sebenarnya ia juga berhak menjalani masa mudanya dengan ceria, berkumpul dengan teman-teman seusianya. Tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Selama ini ia malah tertekan dengan keadaan hidupnya. Arvin yang selalu menekannya, Juno yang menyakitinya, belum lagi tekanan dari Alia. Beruntung Sisil memiliki batin yang kuat untuk menahan semua tekanan itu. Jika terjadi pada remaja lain mungkin akan depresi, atau paling buruk bunuh diri. Malah sekarang, Juno sedang berencana untuk mengikatnya dengan hadirnya anak di antara mereka. Namun, melihat Sisil sore ini, ia jadi tidak tega. Sejak kapan di sini, Bang? Pertanyaan Hito mengalihkan perhatian Juno. Ia melirik 3 remaja yang sedang bermain kartu. Menyadari kehadiran suaminya, Sisil langsung meraih selembar tisu dan mengusap wajahnya. Juno menatapnya dengan senyum tersamar. Baru aja. Mau ikut main sama kita? Tawar Hito. Enggak, lain kali aja. Masih ada urusan. Juno melirik Sisil. Yuk, sayang, pulang. Iya, Mas. Sisil akhirnya berpamitan kepada 2 temannya. Sepanjang jalan pulang, Juno sesekali menatapnya sambil mengusap puncak kepala yang tertutup hijab. Wajah kamu jadi berseri-seri kalau abis ngumpul sama teman. Sesenang itu, iya. Sisil mengganggu pelan. Udah makan belum, sayang? Udah tadi sama Nindi. Mas Juno. Sudah sama Niko. Ya sudah, kita ke dokter dulu, iya. Ia membelokkan mobil menuju arah sebuah klinik. Mas Juno sakit. Enggak, cuma mau konsultasi, jawabnya santai. Kurang dari 15 menit, mereka telah tiba di sebuah klinik. Juno merangkul istrinya memasuki tempat tersebut. Saat berada di ruang tunggu, Sisil cukup terkejut setelah melihat deretan wanita hamil yang sedang duduk menunggu. Mas, kok yang ada di sini ibu-ibu hamil semua? Bisik Sisil ke telinga suaminya. Kan memang ini praktek dokter spesialis kandungan. Kamu nggak lihat papan namanya di depan? Sahut Juno sambil memainkan ponselnya dengan santai. Terus kita ngapain ke dokter spesialis kandungan? Kan udah bilang mau konsul. Sisil terdiam. Tak pula menanyakan maksud suaminya berkonsultasi ke dokter. Matanya malah terfokus kepada beberapa wanita berperut besar yang ada di ruangan itu. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya tiba giliran mereka. Sisil sempat ragu untuk masuk, namun Juno menarik tangannya. Hei, bro, lama nggak ketemu, ucap seorang dokter pria. Sisil termenung dengan pertanyaan yang bermunculan di benaknya. Apakah dokter yang terlihat seusia suaminya itu adalah seorang dokter kandungan? Melihat keakraban mereka, Sisil menebak jika dokter tersebut adalah kenalan, atau mungkin teman lama suaminya. Jadi gini, kami kan baru menikah. Istriku ini masih terlalu muda. Kayaknya untuk hamil terlalu cepat. Menurut kamu, kebon apa yang paling aman? Soalnya, beberapa kali aku dengar selentingan kalau kebon sebelum punya anak bisa mempengaruhi kesuburan rahim, tanya Juno tanpa basa-basi. Sisil menunduk mendengar pertanyaan frontal suaminya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Juno mengajaknya ke dokter spesialis kandungan untuk menanyakan perihal kebon. Jadi mau tunda punya anak dulu? Tanya sang dokter. Iya, gitulah. Sebaiknya jangan pakai kontrasepsi hormonal, sih. Pil, suntik,
spiral atau implan hormonal. Soalnya, ini bisa mempengaruhi sistem hormon kewanitaan. Setelah stop kebon dan berencana hamil, biasanya butuh waktu penyesuaian yang lama. Antara 3-12 bulan paling cepatnya. Jadi gimana? Kalau mau aman ada beberapa cara. Misalnya, pakai sistem kalender, yaitu menghitung masa subur. Jadi kalau mau berhubungan jangan di masa itu, karena resiko kehamilan lebih tinggi, jelas sang dokter. Juno mengangguk mendengar penjelasan itu. Cara hitung masa subur gimana? Masa subur wanita itu ada di sekitar 12-16 hari sebelum dimulainya menstruasi yang berikutnya. Artinya, antara hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah hari pertama menstruasi terakhir. Juno kembali mengangguk. Tapi, biasanya cowok susah diajak kompromi, sih. Main hajar terus. Apalagi kalau pengantin baru, mana peduli. Jadi, kalau memang kamu nggak bisa tahan, bisa pakai pengaman. Cuma ya gitu, laki-laki banyak yang nggak mau pakai pengaman karena ketiga nikmat empatnya berkurang. Wajah Sisil mulai terasa memanas. Ia yakin pipinya saat ini sudah merah. Berbeda dengan Juno yang tampak santai. Aku belum pernah coba pakai pengaman, sih, ucap Juno frontal. Bisa dicoba lain kali. Cari yang paling tipis, sahut sang dokter. Selain itu, apa ada cara lain lagi? Ada. Kan bisa pakai IUD. Itu bisa dilepas dan bisa langsung promil setelahnya. Juno berpikir sejenak sambil melirik Sisil. IUD sudah pasti dipasang di rahim dan Juno tidak tega untuk itu, sebab memasang benda seperti itu pasti sangat mengerikan di mata wanita seusia Sisil. Pasang IUD bisa ketusuk suaminya. Sejauh ini aman aja, sih. Kalau sampai kejadian berarti benangnya kepanjangan, kan bisa dipotong sama dokternya. Juno mendesahkan napas pelan. Jangan itu, deh. Ngeri. Yang paling gampang dan paling aman apa? Maksudku yang nggak perlu pakai pil, alat, atau suntik. Sang dokter menghela napas sambil bersandar pada kursi, lalu menatap Juno. Yang paling aman ya, jangan keluar di dalam. Kalau berasa udah di puncak banget langsung tarik. Juno mulai frustrasi. Kok metode penundaan ke-4 Milan gak ada yang enak dan nyaman, sih? Kan kamu tanyanya cara yang paling aman dan gampang, bukan cara yang paling enak. Rasanya, Sisil benar-benar ingin menyembunyikan wajahnya di perut bumi terdalam. Pembicaraan kelewat dewasa ini terasa tidak cocok untuknya. Mas, pulang aja, yuk. Rengek Sisil sambil menarik ujung kemeja suaminya.